Energi dan perubahannya. Berikut anggota kelompok gaya. 1. Asmi Syakif absen 3. 2. Muhammad Zaki absen 12. 3. Perdana Luki absen 14. 5. Rahmat Fardiansyah absen 16. 6. Rizal Ahmad absen 26. Berikut ini adalah gambar peta konsep energi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran mengenai energi dan perubahannya meliputi beberapa aspek penting, diantaranya 1. Memahami konsep energi. 2. Mengidentifikasi bentuk perubahan energi. 3. Mengenal macam-macam energi. Konsep energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan jumlahnya, tetapi bentuknya dapat berubah. Konsep usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. W sama dengan F kali S, dengan W sama dengan usaha, satuannya joule. F sama dengan gaya, satuannya Newton. S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Arah gaya menentukan besarnya kerja yang dilakukan. W sama dengan F kali S konstanta, dengan W sama dengan usaha, satuannya joule. F sama dengan gaya, satuannya Newton. S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Peta sama dengan sudut antara gaya dan perpindahan. A. Energi mekanik. Pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya yang bersifat konservatif, sehingga jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan. Turut dengan rumus EM sama dengan EB plus EK, dengan EM energi mekanik Joule, EB energi potensial Joule, EK energi kinetik Joule. 1. Energi potensial. Energi suatu benda akibat kedudukannya. EB sama dengan M kali G kali H, dengan EB energi potensial, satuannya Joule, M massa, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, satuannya M per sekon kuadrat, meter per detik kuadrat atau satuan untuk mengukur percepatan dalam sistem SI. H ketinggian dengan satuan meter. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Dengan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Keterangannya, EK sama dengan energi kinetik, satuannya Joule. M sama dengan massa, satuannya kilogram. V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. P. Energi kalor atau terma adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu suatu sistem. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektronik saat arus listrik mengalir. Lilin terbakar menjadi panas karena interaksi molekul C hidrokarbon dengan O2 oksigen hingga menimbulkan panas. C. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda. 1. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik. Dengan rumus W sama dengan Q kali V. W sama dengan energi listrik, satuannya joule. Q sama dengan muatan listrik, satuannya coulomb. Dan V sama dengan potensi listrik, satuannya volt. 2. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Dengan rumus W sama dengan L kuadrat kali R kali T. W sama dengan energi listrik, satuannya joule. L sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. R sama dengan hambatan, satuannya ohm. T sama dengan waktu, satuannya sekon. D. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. 1. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. 2. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. E. Energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi
peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui: 1. Minyak bumi, 2. Batu bara, 3. Nuklir. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Proses pengolahan crude oil: A. Primary process, B. Secondary process. A. Primary process. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas LPG atau LPG minyak. 2. Fraksi kedua disebut nafta mentah. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi korosin atau aftur. 4. Fraksi keempat sering disebut solar. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu. B. Secondary process. 1. Perenggahan cracking yang meliputi pemecahan rantai alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. 4. Pembersihan dari kontaminasi treating. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambah soda kaustik, NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. 2. Batu bara. Batu bara adalah jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang serta oksigen dalam mineral sekundernya. Tingginya kandungan senyawa ini membuat batu bara mudah terbakar. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. 1. Persiapan mengurangi ukuran butir. 2. Pemisahan batu bara dari pengotornya. 3. Dewatering, pemisahan cairan dengan padatan. 3. Nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam nukleus atau atom, merupakan unit terkecil inti atom. Unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah isotop uranium -235 dan isotop plutonium -239. Sumber energi dapat diperbarui. Semua sumber energi terbarui disebut juga sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi yang dapat diperbarui: 1. Matahari, 2. Air, 3. Angin, 4. Bioenergi. 1. Matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah di bumi. Dapat diubah menjadi listrik melalui panel surya. Digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari penerangan hingga pembangkit listrik skala besar. Contoh pembangkit listrik tenaga surya yang semakin banyak ditemui di rumah-rumah dan gedung-gedung. 2. Air. Energi yang dihasilkan dari aliran air seperti sungai atau air terjun digunakan untuk memutar turbin dan penghasil listrik. Contoh pembangkit listrik tenaga air. 3. Angin. Tenaga angin digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Cocok untuk daerah dengan angin kencang dan konsisten. Contoh kincir angin yang sering kita lihat di pedesaan atau di daerah pesisir. 3. Bioenergi. Energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti kayu, sampah organik, dan tanaman dapat diubah menjadi biogas atau biofuel. Contoh pembangkit listrik tenaga biomasa dan pemanfaatan minyak jarak sebagai alternatif bahan bakar. Perubahan energi mekanik: A. Generator AC, B. Generator DC. Perubahan energi kimia: A. Aki, B. Elemen kering atau baterai. Perubahan energi listrik: motor listrik, B. Lampu elektronik, C. Pemanasan elektronik.